Selamat pagi buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Hari ini kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat 18. Demikian dikatakan, Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan kita di pagi hari ini, kita diingatkan kembali tentang kemahakuasaan Allah. Salah satu dari kemahakuasaan Allah sebagaimana Dia nyatakan, yaitu mengetahui dan melihat dengan jelas apa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus keadaan kehidupan manusia yang tentu sangat jelas diketahui dan dilihat oleh Tuhan Allah. Ini sudah dibuktikan dari pemberitaan firman Tuhan, mulai dari kehidupan manusia yang diciptakan oleh Allah, yaitu Adam dan Hawa. Kalaupun mereka bersembunyi dari hadapan Allah karena merasa takut dan mengetahui bahwa mereka melanggar ketetapan Allah untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan Allah, yaitu memakan buah yang ada terletak di tempat yang khusus ditentukan oleh Allah. Allah dengan jelas dapat melihat mereka yang bersembunyi. Tentu dari kemahakuasaan yang dimiliki oleh Tuhan Allah, itu menjadi pelajaran bagi kita manusia, agar berhati-hati menjalani kehidupan di dunia ini. Atau dengan kata lain, harus takut kepada Tuhan Allah. Dalam arti tidak melakukan kehendak Allah, apapun perlakuan dan perbuatan. Karena Allah melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh setiap orang di dalam kehidupannya. Hal ini sebenarnya perlu dipahami dan disadari oleh kita manusia, supaya kita selalu berhati-hati. Kita tetap berjaga-jaga baik dalam perbuatan maupun perkataan. Namun kalau kita perhatikan keadaan yang terjadi, sepertinya ada manusia merasa takut di hadapan Tuhan Allah, atau mengatakan Tuhan Allah tidak tahu dan tidak melihat apa yang saya lakukan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Sehingga perlakuan dan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah berjalan dan mendatangkan yang tidak baik bagi orang lain. Sama seperti perlakuan dari umat Tuhan sebelum mereka berubah atau bertobat. Bangsa Israel yang dulunya dihukum oleh Tuhan dengan cara mendatangkan bangsa lain untuk menguasai mereka, bahkan membawa keluar dari tanahnya sendiri. Lalu yang menguasai mereka mendatangkan kesusahan dan penderitaan. Apa yang
dapat menyelamatkan mereka. Mereka tidak mampu untuk keluar dari keadaan yang mereka hadapi. Satu jalan yang bisa menyelamatkan adalah hanya melalui pertolongan Tuhan Allah. Untuk itulah mereka dipanggil dan dikumpulkan bersama melihat kebenaran dan kekuatan dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Kita umat orang percaya tentu harus tetap mengakui bahwa yang memanggil dan menyatakan kita sebagai umatnya serta mempersatukan kita orang-orang percaya tentu hanya Tuhan Allah. Agar kita tetap dapat melihat kemuliaan Allah yang kita akui sebagai sumber keselamatan dan sumber berkat dalam kehidupan kita. Kita harus tetap merasakan bahwa perbuatan Allah, pertolongan Allah, itulah yang selalu menyertai kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itulah kita juga tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, agar Tuhan tetap menunjukkan kasih setia-Nya, menyertai, melindungi, dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami yang selalu menyertai kami hingga pada hari ini. Kami tetap merasakan perbuatan Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kami. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, supaya di dalam kehidupan kami setiap hari kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena Engkau mengetahui apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kuatkan kami, agar kami dapat menunjukkan perbuatan yang Engkau kehendaki. Karena Engkaulah yang kami inginkan memberikan apa yang kami inginkan di dalam kehidupan kami. Berikan kekuatan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali. Dan juga pada saat ini di pagi hari ini, kami berdoa buat semua umat-Mu orang percaya, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada pada hari ini, dalam melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Tuhan sertai dan lindungi mereka, sehingga setiap pekerjaan itu dapat menjadi berkat dalam kehidupannya, yang membuat mereka tetap dapat bersuka cita. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, begitu juga di pagi hari ini kami berdoa buat seluruh umat-Mu, anggota jemaat-Mu yang pada saat ini masih tetap dalam keadaan sakit. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau datang untuk memberikan kesehatan kepada semua mereka, supaya mereka merasakan perbuatan-Mu, kasih setia-Mu yang selalu melindungi orang yang berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Mereka juga dapat merasakan sukacita itu di dalam kehidupannya dan mampu melakukan setiap pekerjaan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kiranya dalam kehidupan kami setiap hari, kami dapat menunjukkan perbuatan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan,
kami serahkan tubuh dan jiwa kami hanya ke dalam tangan. Kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita tetap dalam keadaan sehat. Shalom.